Kalau di tempat saya, host itu dia harus standby 24 jam. Kita nggak ada yang namanya shift-shiftan ya. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di sini di channel King Kos si Raja Kos. Pada video hari ini saya akan membahas sedikit tentang yang namanya SDM ya. Jadi secara spesifik saya akan membahas hari ini tentang host. Host itu apa? Host itu adalah penjaga kos ya. Penjaga kos itu dalam tanda kutip bisa dibilang juga namanya induk semang atau bapak kos. Kalau kita tidak tinggal di lokasi kos tersebut, karena kalau biasanya ada orang yang punya kos-kosan satu ya dia tinggal di situ ya akhirnya dia jadi bapak kos di situ juga. Nah tapi kalau kayak saya kan saya tinggalnya itu nggak di kos-kosan tersebut, saya punya kos ada beberapa dan saya punya rumah sendiri. Maksud saya nggak mungkin kan saya dibelah-belah gitu untuk tinggal di masing-masing kos tersebut gitu kan. Jadi saya cuma ada tinggal di satu tempat, satu kos, tapi yang lainnya kan harus diserahkan kepada penjaga kos yang namanya host itu. Nah, host itu sebenarnya tugasnya apa? Ya kalau hostnya cuma satu, kita kalau di dalam satu kos itu, kalau kamarnya antara 20 sampai 30, seperti di video saya yang sebelumnya kan, saya udah kasih tahu ya. Kalau untuk kamar 20 sampai 30 kamar itu tuh idealnya cukup satu untuk hostnya. Jadi satu host sama satu backup. Backup itu nanti kalau pas hostnya itu libur atau hostnya itu dia sedang izin atau cuti atau ada keperluan lain ya. Nah, kalau di tempat saya, host itu dia harus standby 24 jam. Jadi kita nggak ada yang namanya shift-shiftan ya. Jadi kita nggak kayak orang kerja tuh 8 jam sehari, itu satu hari kita punya 3 shift. Waduh itu jadi nanti agak boros ya, jadi biayanya jadi besar sekali nanti untuk menggajinya. Nah saya hanya punya satu, itu 24 jam dia harus stay di kos tersebut. Nah memang dia jam kerjanya ada, sebenarnya jam kerjanya itu dari pagi jam 8 sampai jam 5. Itu jam kerja, maksudnya itu dia beres-beres, dia bersih-bersih, dia ngepel, dia pokoknya rapi-rapi segala macem. Itu jam kerja itu jam 8 sampai jam 5 atau jam 4. Setelah itu dia santai, boleh di kamarnya atau boleh nonton TV atau boleh mainan apa, main game segala macam boleh, tapi dia tetap standby di kos tersebut. Nah, ini saya berbagi pengalaman di tempat saya ya. Mungkin nanti teman-teman kalau misalnya punya pengalaman lain yang mungkin bisa lebih, wah menurut saya lebih efektif seperti ini, itu nanti mungkin bisa sharing juga. Siapa tahu bisa buat masukan buat saya juga gitu ya. Nah, kalau di tempat saya itu stay 24 jam dan kemudian 5 hari kerja, 1 hari libur. Maksudnya apa? Maksudnya dia tidak boleh libur pada saat hari Minggu tanggalan merah atau pada saat libur panjang, long weekend, hari besar segala macam itu justru nggak boleh libur. Nah dia liburnya itu 5-1, jadi 5 hari kerja dia masuk, 1 hari dia libur, 5 hari kerja dia masuk, 1 hari libur. Nah kenapa saya terapkan seperti itu? Ya supaya kita inilah ya, kita manusiawi juga lah, kita berusaha memanusiakan karyawan kita, yaitu penjaga kos kita. Kalau kita kasih kerjaan non-stop 24 jam 30 hari nggak ada liburnya sama sekali, itu kan bisa dibayangin betapa bosennya. Pertama bosen, yang kedua juga mereka akan exhausted gitu. Exhausted itu maksudnya dia akan kelelahan gitu, jadi dia tidak ada waktu untuk refreshing, dia tidak ada waktu untuk berlibur segala macam, untuk bersosialisasi nggak ada. Itu pasti nanti nggak tahan lama tuh, nanti pasti dia cuma kerja berapa bulan tempat kita, terus akhirnya karena jenuh itu, karena dia merasa capek segala macam, akhirnya dia akan keluar. Kita harus cari orang baru lagi, kita harus training lagi, kita harus ajarin lagi. Waduh itu repot lagi. Kita apalagi sekarang itu mencari orang itu susah ya. Kita kadang-kadang sudah kasih sesuai UMR, kita kasih sesuai aturan pemerintah aja yang wajib kita serahkan, BPJS segala macam, jam sostek segala macam aja, mereka kadang-kadang nggak bisa tahan lama, apalagi kalau kita tambahin dengan sistem kerja rodi ya, kalau itu bisa dibilang tuh sistem kerja rodi. Jadi kita benar-benar memeras sebisa mungkin, semaksimal mungkin tuh tenaganya mereka. Nah itu saya nggak mau, akhirnya ya memang di tempat saya
itulah yang saya lakukan. Jadi 5 hari kerja, 1 hari libur, 5 hari kerja, 1 hari libur. Cuma konsekuensinya pada saat dia tanggalan merah, pada saat hari libur besar, libur hari raya itu justru nggak boleh libur. Justru dia harus masuk, apalagi kos saya kan juga terima harian. Kalau terima harian justru kan kalau di masa-masa libur seperti itu kan justru rame hariannya sebelum pandemi loh ya. Kalau pas pandemi kayak gini sepi. Jadi kalau sebelum pandemi yang harian itu rame. Jadi nggak boleh libur, soalnya kalau misalnya semua libur pas tanggalan merah, semua libur pas hari besar, ya itu ya akhirnya ya kita malah kacau sendiri. Masa saya sebagai owner itu akhirnya harus ganti spray sendiri, harus nyuci sendiri, ngepel sendiri, kan nggak mungkin juga kan. Nah makanya konsep itu saya pakai 5 hari kerja, 1 hari libur. Nah terus kalau yang pas hari libur ini gimana solusinya? Ya kalau solusi saya sekarang sih gampang, karena sekarang saya kan cabangnya udah banyak. Sombong amat. Saya punya beberapa karyawan itu yang memang saya rekrut khusus untuk backup. Jadi kalau pas host yang di cabang A libur, nah nanti ada satu yang backup. Host di cabang B kebetulan libur, ada yang backup. Nah itu jadi modelnya rotasi keliling gitu. Si backup ini dia akan keliling dari satu cabang ke cabang-cabang yang lain untuk membackup host yang kebetulan pada saat itu sedang libur. Nah kalau udah punya banyak kos-kosan, itu tuh ngatur segala sesuatu tuh lebih enak, lebih gampang. Kita bisa trial error itu lebih gampang, kita bisa nyoba ini, nyoba itu, kalau salah ya kita coba yang lain lagi, kita bisa, pokoknya enak lah, kita bisa eksperimen segala macem. Nah cuma kalau yang teman-teman masih kosnya cuma satu tuh gimana ya kan? Nah kalau dulu saya punya kos pertama kali itu memang akhirnya kita mensiasatinya adalah kita kan nggak mungkin kalau kos baru satu terus kita rekrut 1 orang karyawan tetap sama 1 orang backup, kan nggak mungkin, sama aja kita jadi boros gitu. Nah akhirnya ya kalau awal-awal ya kita ngomong lah, kita harus ngomong ke penjaga kos, ke karyawan kita, ya ini kita kasih tahu kondisinya bahwa kita ini sedang merintis dan kita sedang berusaha untuk membangun atau mengembangkan bisnis kos-kosan kita ini. Ya kita kasih tahu konsekuensinya kalau mau kerja ke saya ya harus begini, maksudnya ya misalnya ya harus kerja nggak ada liburnya dulu sementara. Nah tapi nggak ada liburnya itu juga kita kasih kompensasi, misalnya hari libur yang harusnya kita kasih libur akhirnya kita ganti dengan uang, misalnya seperti itu juga bisa. Begitu juga kalau dia lagi sakit ya otomatis ya mau nggak mau, kalau kos kita cuma satu sih sebenarnya gampang, kita bisa sebagai backup sendiri. Kita sebagai owner sekaligus kita bisa jadi bapak kos juga kan, kalau pas lagi karyawan kita itu libur atau izin atau sakit atau apa gitu, ada keperluan, nah kita bisa menggantikan dia sebagai backup tanpa kita harus merekrut 1 orang khusus untuk backup. Nah makanya kalau untuk awal-awal perjuangan itu memang selalu yang paling susah, selalu yang paling berat, dan biasanya kita masih banyak harus mengeluarkan tenaga kita sendiri, mengeluarkan waktu kita sendiri, mengeluarkan pikiran kita sendiri. Kita belum punya staff, kita belum punya tim, kita belum punya anak buah yang bisa kita manfaatkan untuk kita berdayakan gitu. Nah terus kalau yang seperti saya bilang tadi, kalau kita baru awal ya udah kita cukup 1 dulu. Kalau bisa cari yang penjaga kos yang dia bisa sedikit nukang. Jadi kalau misalnya pas lagi ada perbaikan yang dibutuhkan gitu, dia juga bisa sedikit-sedikit kayak ganti keran segala macam, itu nggak perlu nggak perlu panggil orang dari luar, mungkin dia bisa lakukan sendiri. Nah itu bisa lebih ngirit. Nah terus caranya gimana kalau saya memperlakukan karyawan supaya dia itu bisa betah bekerja di tempat saya. Nah kalau di tempat saya itu ada beberapa macam. Itu ada program-program ya, saya punya program-program itu gimana caranya supaya untuk mempertahankan orang supaya bisa kerja dengan waktu yang lama di tempat saya. Jadi saya nggak perlu cari orang terus. Meskipun kadang-kadang kita kalau udah punya program-program seperti itu pun meskipun masih aja ada yang keluar masuk itu tetap masih ada, cuma sedikit bisa mengurangi. Nah ini saya kasih contoh beberapa aja yang saya lakukan di kos-kosan saya. Itu yang pertama adalah saya selalu berikan itu kan UMR tadi ya, saya selalu berikan UMR dan saya selalu berikan BPJS kesehatan, jadi supaya kalau mereka sakit tuh mereka udah nggak pusing, mereka nggak mikirin lagi aduh cari duitnya gimana, berobatnya gimana, ya udah mereka tinggal pakai BPJS-nya itu, supaya mereka itu kerja itu akan lebih enteng, mereka akan tidak banyak pikiran, kalau mereka sakit berobat itu udah ada uangnya.
Begitu juga kalau misalnya istrinya sakit atau anaknya sakit, itu kalau BPJS kan kalau karyawan kita ikutkan kan itu otomatis keluarganya ikut semua ya. Nah itu membuat mereka itu akan semakin konsen dan fokus dalam bekerja daripada mereka harus mikirin kalau misalnya suatu saat anaknya sakit. Waduh, mikirin anak sakit aja udah pusing ya. Apalagi ditambahin mikirin biayanya dari mana. Nah itu yang saya nggak mau, makanya saya selalu bilang semua karyawan di tempat saya itu semua mendapatkan BPJS Kesehatan. Kemudian BPJS Tenaga Kerja, itu kayak jam sostek lah ya. Itu kayak dulu namanya jam sostek, kalau sekarang kan BPJS Tenaga Kerja. Itu kalau misalnya karyawan kita ada yang kecelakaan, itu ada santunannya. Saya pernah ada satu karyawan naik motor pas saat kerja, kemudian jatuh, kakinya patah, akhirnya itu mendapat santunan. Lumayan kan, jadi nggak perlu perusahaan yang kasih santunan, tapi dia mendapatkan santunan dari si BPJS itu. Terus ada lagi yang karyawan saya yang waktu itu meninggal ya kan, karena sakit. Nah itu juga mendapatkan santunan kematian dari BPJS Tenaga Kerja. Terus nanti kalau pas pensiun atau apa itu nanti ada jaminan hari tua. Itu semuanya ada itu di BPJS Tenaga Kerja. Nah itu saya selalu berikan ke semua staf saya. Itu yang standar dulu ya, itu yang standar adalah gaji UMR, kemudian BPJS, dan kemudian saya kasih ada juga insentif-insentif, bonus-bonus, komisi segala macam kalau mereka bisa mendapatkan tamu, kalau cabangnya itu penuh segala macam. Itu nanti akan saya bahas di video saya berikutnya, karena ini udah kepanjangan, nanti bosan. Saya akan bahas di video berikutnya gimana caranya saya memberikan kompensasi reward kepada staf-staf saya supaya mereka itu happy kerja dan mereka bisa bertahan lama kerja di perusahaan saya. Nah, untuk sementara sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa like, comment, share video ini, dan sampai jumpa di video yang akan datang. Dadah!